Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Le Guru Les. Kali ini kita akan mempelajari materi gerak harmonik sederhana pada bahasan pengenalan gerak harmonik sederhana. Sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dengan menekan tombol di sebelah kanan bawah dan jangan lupa untuk mengklik tombol loncengnya untuk mendapat notifikasi video terbaru. Jangan lupa juga di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang gerak harmonik sederhana dari awal sampai akhir. Oke, di sini kakak akan sedikit ingatkan lagi mengenai dasar-dasar dari konsep gerak harmonik sederhana yang telah teman-teman pelajari di SMP. Gerak harmonik adalah jenis gerak benda yang berosilasi secara periodik. Apa sih artinya osilasi? Osilasi disebut juga getaran. Artinya adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui suatu titik setimbang. Benda-benda apa saja sih yang berosilasi? Dalam keseharian, benda-benda yang berosilasi dapat berupa gerak bolak-balik dari ayunan dan gerak dari pegas. Nah, mana yang disebut dengan titik setimbang? Titik setimbang adalah titik atau posisi saat benda dalam keadaan diam atau belum bergerak. Untuk sistem ayunan ini, maka posisi setimbang adalah ketika posisi orang ini berada pada posisi paling bawahnya. Sehingga ketika dia berayun atau berosilasi, dia akan bergerak ke belakang dan ke depan melewati titik setimbangnya ini. Kemudian untuk pegas, maka kira-kira titik setimbangnya berada di tengah-tengah ini. Ketika pegas berosilasi, maka pegas akan bergerak turun dan naik melewati titik setimbangnya. Maka dikatakan bahwa orang yang berayun dan sistem pegas massa ini melakukan gerak osilasi. Nah, untuk mengenal lebih dalam mengenai materi gerak harmonik sederhana ini, teman-teman mesti dulu mengenal besaran-besaran yang ada pada gerak harmonik sederhana. Nah, untuk mengenal besaran-besaran pada gerak harmonik sederhana, mari kita simak ilustrasi berikut. Tinjau suatu pegas yang diberi massa dan sedang dalam keadaan diam, maka posisi ini disebut dengan titik setimbangnya. Kemudian saat pegas bergerak, maka posisi benda ini kini berubah. Kini terdapat jarak menyimpang benda dari titik setimbang mula-mulanya. Nah, kira-kira jaraknya sebesar ini. Jarak simpangan tersebut kita beri nama dengan simpangan. Simpangan adalah jarak menyimpang benda dari titik setimbang ketika berosilasi. Simpangan pada dasarnya adalah posisi, sehingga kita biasanya menyatakan dengan huruf X atau Y. Jika sistem pegas massa bergerak secara vertikal, maka kita biasa menuliskannya dengan huruf Y. Namun, jika sistem benda bergerak osilasi secara horizontal, kita biasa menuliskannya dengan huruf X. Karena pada dasarnya simpangan merupakan jarak, maka satuan dari simpangan sama dengan satuan jarak. Satuan yang biasa digunakan untuk simpangan yang biasa ditemukan di soal kira-kira sentimeter atau meter. Nah, kemudian jika benda masih mampu menyimpang ke bawah hingga sebelum benda ini kembali ke atas, maka simpangannya kita beri nama dengan simpangan maksimum. Nah, ini ke atas. Jadi sebelum benda ke atas ini disebut dengan simpangan atau Y maksimum. Simpangan maksimum diberi nama lain amplitudo atau simpangan maksimum, yang pada dasarnya merupakan simpangan juga, sehingga satuannya sama dengan satuan simpangan, yaitu cm atau meter. Nah, kemudian benda kembali ke posisi titik setimbangnya, dan kemudian menyimpang ke posisi atas. Nah, jarak menyimpang di atas titik setimbang ini pun kita beri nama simpangan juga. Untuk membedakan dengan simpangan di posisi bawah, kita beri tanda positif untuk simpangan ke atas, dan tanda negatif untuk posisi simpangan ke bawah. Kemudian terus menyimpang hingga mencapai amplitudonya di atas, yang nilainya juga bertanda positif, sementara amplitudo ke bawah bernilai negatif. Setelah mencapai amplitudo di atas, maka benda akan kembali ke posisi sebelumnya dan mencapai titik setimbang dan seterusnya. Nah, kemudian setelah melakukan perjalanan dari suatu titik, misalkan titik setimbang, hingga titik setimbang berikutnya, namun telah melalui semua titik baik di atas dan di bawah, sehingga posisinya mesti di sini. Kita bisa katakan bahwa sistem pegas massa ini telah melakukan satu kali osilasi penuh atau satu kali getaran penuh, yaitu saat benda telah melalui semua titik dan kembali ke titik yang sama.
Sementara waktu yang diperlukan untuk mencapai satu kali osilasi penuh ini kita beri nama dengan periode. Karena periode merupakan waktu, maka periode ditulis dengan huruf T, namun dengan T kapital. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai satu kali osilasi penuh, atau di SMP teman-teman sudah mengenal persamaan T sama dengan T dibagi N. Sementara banyaknya osilasi yang terjadi dalam waktu tertentu kita sebut dengan frekuensi. F satuannya Hertz. Untuk T satuannya second. F adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu tertentu N per T. Jika kita lihat persamaannya, T, periode dan frekuensi ini merupakan kebalikan. Yang satu T bagi N, yang satunya N dibagi T. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa T dan F adalah kebalikan. T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Oke, next. Untuk suatu pegas dengan konstanta pegas K, sebentar. Apa itu konstanta pegas? Konstanta pegas adalah nilai kekakuan suatu pegas, atau besarnya gaya yang diperlukan untuk membuat pegas bertambah panjang, sehingga kita bisa tuliskan bahwa konstanta pegas adalah besarnya gaya yang diperlukan untuk membuat pegas bertambah panjang, F dibagi delta X. Satuannya adalah satuan F dibagi satuan delta X, Newton per meter. Nah, pegas digantungi beban M, sehingga pegas berosilasi. Nah, yang membuat pegas berosilasi adalah gaya F ini. F ini merupakan gaya yang bekerja pada benda atau pada beban dan mengarah pada titik setimbang. Ini kita sebut dengan gaya pemulih. Nah, pada posisi di atas titik setimbang, F-nya ke bawah. Saat dia di bawah, F-nya ke atas, selalu menuju titik setimbang. Besar gaya pemulih ini adalah K dikali simpangannya. K dikali G, konstanta pegas dikali simpangan. Nah, jika kita gunakan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan MA, dan menggunakan gaya pemulih ini, KY sama dengan MA, maka kita bisa dapatkan suatu besaran yang namanya frekuensi sudut alamiah getaran dari pegas, disimbolkan dengan huruf omega, sama dengan akar K dibagi M, yang mana frekuensi sudut ini memiliki hubungan dengan frekuensi F sebesar omega dibagi 2pi. Dengan demikian, frekuensi getaran alamiahnya adalah 1/2pi akar K per M, dan periodenya adalah kebalikan dari F, 2pi akar M per K. Oke, bagaimana dengan periode dan frekuensi pada bandul? Oke, kita tinjau suatu bandul yang panjangnya L dan diberi massa M. Saat bandul diberi simpangan, misalkan simpangan dengan sudut theta, nah, gaya yang bekerja pada bandul di sini adalah gaya berat, mg. Jika kita proyeksikan gaya berat ini, maka terdapat gaya yang menuju titik setimbang. Nah, gaya yang menuju titik setimbang itu selalu kita sebut dengan gaya pemulih. Saat posisi bandul ada di kiri, maka gaya pemulih akan ke kanan, menuju titik setimbang juga. Kemudian, dengan menggunakan hukum 2 Newton lagi, sigma F sama dengan MA, di mana F ini, jika kita proyeksikan mg ini, di sini theta, maka besarnya adalah mg sinus theta. Maka mg sinus theta sama dengan MA. Ini jika kita turunkan lagi, kita bisa mendapatkan frekuensi sudut alamiah getaran dari bandul. Namun dengan kondisi simpangannya kecil saja, misal kira-kira di bawah 15 derajat. Omega besarnya adalah akar G dibagi L. Dengan menggunakan hubungan dengan F sama dengan 1/2pi dikali omega, maka kita peroleh frekuensi getaran alamiahnya adalah 1/2pi akar G per L, dan periodenya merupakan kebalikan dari frekuensi, 2pi akar L per G. Untuk lebih memahami lagi materi ini, mari kita coba contoh persoalan berikut. Oke, soal nomor 1. Pada soal nomor 1 ini diceritakan sebuah pegas memiliki tetapan pegas 50 Newton per meter. K sama dengan 50 Newton per meter. Pada pegas tersebut diberikan beban yang masanya 500 gram. Masanya 500 gram dalam SI menjadi 0,5 kg.
Jika kemudian pegas ditarik sejauh 5 cm dari posisinya semula, tarikan awal ini berarti amplitudo yang diberikan pada sistem pegas massa. A sama dengan 5 cm. Dan dilepaskan sehingga pegas beban berosilasi. Tentukan bagian A, periode osilasinya. A, dengan mudah periode osilasi pegas bisa kita hitung dengan T sama dengan 2pi akar M dibagi K. Sehingga 2pi dikali akar masanya 0,5 dibagi ke 50. T sama dengan 2pi akar, bagian dalam jika kita bagi 0,5 dengan 50 adalah 0,01. Sehingga 2pi dikali hasil akarnya adalah 0,1. Sehingga periodenya adalah tepat 0,2 pi second. Oke. Untuk bagian B, jika pada mula-mula pegas ditarik lebih jauh lagi menjadi 10 cm sebelum dilepaskan, sekarang amplitudonya diganti atau tarikannya diperjauh menjadi 10 cm. Maka berapa periodenya? Periode pegas tetap menggunakan persamaan T sama dengan 2pi akar M dibagi K. Pada persamaan ini tidak terdapat variabel amplitudo di dalamnya, sehingga pemberian amplitudo tidak berpengaruh pada periode pegas. Sehingga T-nya tetap 0,2 pi second. Bagian C, sekarang yang diganti adalah bebannya. Masanya menjadi 20 gram atau 0,02 kilogram. Sehingga T-nya menjadi T sama dengan 2pi akar masanya 0,02 dibagi dengan K-nya tetap 50 Newton per meter karena pegasnya tidak diganti, hanya bebannya saja. 2pi akar bagian dalamnya 0,02 dibagi 50 menjadi 4 kali 10 pangkat min 4. Sehingga hasilnya adalah 2pi dikali dengan 2 kali 10 pangkat min 2 atau 4pi kali 10 pangkat min 2 second. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini bercerita tentang seorang siswa yang melakukan percobaan osilasi pegas dan datanya dapat disajikan dalam grafik berikut. Dari data ini kita dapat informasi bahwa T kuadrat pegas 0,4 second saat diberikan beban 0,5 kg. Kemudian di soal ditanya konstanta pegas yang digunakan dalam percobaan ini. Jika kita tuliskan persamaan untuk periode pegas, T sama dengan 2pi akar M per K. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas menjadi T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat dikali M dibagi K. Nah, dari sini kita bisa langsung tentukan K sama dengan 4pi kuadrat dikali M dibagi T kuadrat. Dari sini kita tinggal memasukkan besaran-besaran yang diketahui. 4pi kuadrat dikali masanya 0,5 dibagi T kuadratnya adalah 0,4 second. 0 dan 0. 4 dibagi 4, sehingga sisanya adalah 5pi kuadrat. Kemudian di soal, kita bisa menggunakan hampiran atau pendekatan untuk nilai pi kuadrat sebesar 10. Sehingga hasilnya adalah 50 Newton per meter. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kini membahas tentang bandul yang massa bebannya adalah 25 gram dan panjang talinya adalah 250 cm. Jika bandul disimpangkan dengan simpangan kecil dan berosilasi harmonik, maka A. Tentukan periodenya. Periode osilasi harmonik bandul bisa dinyatakan dengan persamaan T sama dengan 2pi akar L dibagi G. Sebelumnya kita konversi dulu besaran-besaran yang diketahui ini. 25 gram menjadi 0,25
0 0,25 kg. 250 cm menjadi 2,5 meter. Kembali lagi ke persamaannya. T sama dengan 2pi akar L-nya adalah 2,5 dibagi dengan 10. Sehingga T sama dengan 2pi akar 2,5 per 10. 0,25 akar 0,25 ini tepat 0,5. Sehingga jika kita kalikan dengan 2pi di luar menjadi pi second. Periodenya adalah pi second atau 3,14 second. Oke, lanjut ke bagian B. Jika beban diganti dengan beban lain yang masanya kini menjadi 100 gram atau dalam SI adalah 0,1 kg, maka periode ayunannya sekarang persamaan periode bandul yang berosilasi secara harmonik adalah T sama dengan 2pi akar L per G, di mana di dalamnya tidak mengandung variabel massa, sehingga massa berapapun tidak berpengaruh dengan ke periodenya. Dengan demikian, periodenya tidak mengalami perubahan atau tetap pi second. Nah, sekarang bagian C. Jika tali bandul dipotong menjadi 1/4 bagiannya, apa sekarang berpengaruh jika talinya kita potong? L menjadi 1/4 kali panjang semula. Panjang semulanya adalah 2,5 meter. Kita tuliskan saja seperti ini. Oke, sehingga T sama dengan 2pi akar 1/4 kali 2,5 dibagi 10. 2pi, tadi 2,5 bagi 10 adalah 0,25, akarnya adalah 0,5. Akar dari 1/4 adalah 1/2. Setengah dikali 0,5. Sehingga kini periodenya menjadi, ini 1/2 dengan 2, 1, 0,5 pi second. Oke, ke nomor 4. Soal nomor 4 masih membahas tentang bandul. Kini bandulnya akan ditempatkan pada lift yang dipercepat ke atas, ke bawah, dan juga bergerak dengan kecepatan tetap. Mari kita tinjau satu-satu. Sebuah bandul berosilasi dengan periode setengah detik. Nah, jika mula-mula bandul ini berosilasi dengan periode setengah second, pada saat diayunkan di dalam lift yang sedang diam, berapa periode bandul tersebut jika A. Liftnya bergerak dengan percepatan 6 meter per second kuadrat ke atas? Jika lift dipercepat ke atas dengan percepatan 6 meter per second kuadrat, nah percepatan pada lift ini akan berpengaruh pada gravitasinya. Menurut orang di tanah, gravitasinya kini menjadi G aksen sebesar G ditambah A saat dia bergerak ke atas. G-nya adalah 10 ditambah 6, 16 meter per second kuadrat. Jadi, menurut orang di tanah, saat lift bergerak dipercepat ke atas, maka percepatannya semakin cepat. Dengan demikian, T sama dengan 2pi akar L per G. Karena kita tidak tahu panjang dari bandul tersebut, kita bisa membandingkan dengan keadaan semula. Misalkan ini keadaan yang kedua yang akan kita tinjau, di mana G-nya adalah G aksen, dibanding dengan T mula-mula per 2pi akar L per G, ini kondisi awal. Sekarang sama dengannya kita pindah ke tengah. 2pi bagi 2pi 1. L-nya tidak berubah sehingga kita bisa coret. Menjadi 1/G aksen per G. G per G aksen. Sama dengan akar 10 per 16. Sehingga T2 sama dengan T1 kita pindah ke kanan. Dan besarnya adalah setengah. Akar 10 per 16. 16 bisa kita keluarkan menjadi 1/4. Akar 10. Setengah kali 1/4 kali 10. Ini besarnya kira-kira 0,395 second. Jika kita bandingkan dengan periode awalnya, yaitu 0,5 second, maka periode bandul saat bergerak dengan lift yang dipercepat ke atas menjadi lebih kecil. Hal ini dikarenakan percepatannya yang menjadi lebih besar. Oke,
Sekarang untuk bagian nomor B. Lift bergerak ke bawah dengan percepatan 6 meter per second kuadrat. Percepatan lift adalah ke bawah besarnya 6 meter per second kuadrat juga, sehingga gravitasinya menjadi saat ke bawah G minus A. 10 dikurangi 6, 4 meter per second kuadrat. Dengan demikian, periodenya bisa kita gunakan persamaan yang tadi seperti di atas. T2 per T1, langsung ke bagian bawahnya. Akar G mula-mula per G aksen. Sama dengan G mula-mula adalah 10, G aksen adalah 4. Menjadi setengah akar 10. Sehingga T1 kita pindah ke sebelah kanan. T1 adalah setengah atau 0,5 dikali setengah dikali akar 10. Ini besarnya menjadi 0,79 second. Saat bandul bergerak dipercepat ke bawah, periodenya menjadi lebih besar karena percepatannya menjadi lebih kecil. Oke, untuk bagian nomor C. Lift bergerak ke atas dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap ini artinya lift tidak dipercepat. Dengan demikian, gravitasinya sama saja dengan gravitasi yang dialami bandul saat di tanah, yaitu tetap 10 meter per second kuadrat. Sehingga periodenya tidak berubah, yaitu setengah second. Untuk nomor D. Tali lift putus dan lift jatuh bebas. Saat jatuh bebas, lift bergerak dipercepat ke bawah. Besar percepatannya adalah 10 meter per second kuadrat arahnya ke bawah, sehingga percepatan gravitasinya relatif terhadap orang di tanah adalah G aksen sama dengan G dikurangi A untuk gerak dipercepat ke bawah. 10 dikurangi 10. Ini seolah-olah bandul tidak memiliki percepatan gravitasi. Sehingga jika kita gunakan persamaan periode osilasi bandul menjadi 2pi akar L per G aksen, di mana G aksen nilainya 0, sehingga 2pi akar L per 0. Suatu nilai dibagi dengan 0, hasilnya adalah tak hingga. Ini seolah-olah bandul tidak pernah mencapai osilasi. Seolah-olah bandul tidak pernah menyelesaikan satu osilasi penuhnya, dikarenakan gerak bandul begitu lambat. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jangan lupa bagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Le Guru Les, dan follow Instagram Le Guru Les.